Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن أشهد أن محمدًا أشهد أن محمدًا La haula wa la quwwata illa billah. حي على الصلاة La haula. حي على الفلاح La haula. حي على La haula. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kazzabu faqasnahum bima kanu yaksibun. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah kita pada hari ini kita dasari dari dua ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 96 dan surat An-Nisa ayat 59. Dua ayat ini kita coba untuk integrasikan, kolaborasikan untuk menyikapi situasi dan kondisi kehidupan keagamaan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada saat ini, terutama menghadapi agenda pemilu 14 Februari 2024. Yang pertama, dalam surat Al-A'raf ayat 96 ini Allah secara tegas menyatakan, seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu negara amanu wattaqau, betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, barakati minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberuntungan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebahagiaan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu faqasnahum bima kanu yaksibun. Tetapi banyak di antara mereka mempermainkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada dirinya, maka kami siksalah mereka dari apa-apa yang telah mereka kerjakan, dari apa-apa yang telah mereka usahakan. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taat
taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada ulul amri, kepada pemimpin kamu. Nah, bila kita lihat ayat yang pertama tadi, bahwa eksistensi, keberadaan penduduk suatu negeri yang beriman dan bertakwa itu akan menentukan keadaan, kehidupan masyarakatnya, kehidupan bangsa, dan kehidupan negaranya. Begitu juga sebaliknya, bila penduduk suatu negeri, bila penduduk suatu negara mempermainkan iman dan takwa yang pada dirinya itu, maka Allah akan menyiksa, akan mengazab dengan apa-apa yang telah kita dapatkan, dengan apa-apa yang telah kita peroleh, dan apa-apa yang telah kita usahakan. Negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini, dengan jumlah penduduk sekarang 274 juta, itu sangat menentukan. Apakah negara ini akan menjadi negara yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur? Itu sangat tergantung pada kita, para penduduk negeri ini. Bila kita lihat keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara, tidak ada yang kurang bagi Indonesia ini, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Sumber daya alam kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita memiliki ribuan pulau, memiliki teluk, memiliki gunung, memiliki lembah, memiliki banyak ngarai, memiliki banyak danau yang membuat Indonesia itu makin indah, bagaikan ratna mutu manikam. Begitu juga dengan sumber daya alam yang ada dikandung di dalam ini. Bukan hanya emas, bukan hanya intan berlian, bukan hanya mutiara, ada nikel, ada logam-logam mulia lainnya. Dengan potensi itu, tidak mungkin rasanya rakyat Indonesia ini hidup menderita sebagian besar dalam kemiskinan dan penderitaan yang cukup panjang, walaupun kita telah merdeka 70 tahun lebih. Kita merdeka sesuai dengan tujuan negara ini didirikan, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Artinya kita harus berbangga, harus berbesar hati bahwa Indonesia ini dari sumber daya alamnya mendapat julukan dari negara-negara lain sebagai Swarna Dwipa, yaitu Pulau Emas. Dimanapun pulau-pulau yang ada di Indonesia ini mengandung logam mulia seperti emas, intan, berlian, nikel, dan sebagainya. Tetapi saat ini belum dapat dikelola dengan baik oleh putra-putri kita. Insinyur tambang kita sangat banyak tamatan ITB, tetapi mereka lebih memilih bekerja di perusahaan asing dengan gaji mungkin lebih besar. Tetapi ini tidak terlepas dari bagaimana pemimpin kita di Republik ini memberdayakan sumber daya manusia Indonesia ini. Kenapa mereka di luar negeri dipakai, tetapi di dalam negeri mereka diabaikan, diterlantarkan. Sehingga sumber daya manusia kita
tidak banyak manfaatnya bagi Republik Indonesia yang kecinta ini. Nah, untuk itulah kita membutuhkan pemimpin ulil amri yang kita taati untuk mengelola, untuk manage negara kesatuan Republik ini yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat luar biasa ini. Kalau kita merujuk kepada surat An-Nisa 59, pendapat dari berbagai ahli tafsir bahwa ulul amri minkum di sini itu adalah pemimpin, penguasa, pemimpin pemerintahan yang harus kita taati. Tapi bila kita kaitkan dengan makna penduduk tadi, karena pemimpin itu adalah bahagian dari penduduk yang akan memimpin negeri ini, masyarakatnya, rakyatnya, maka ulul amri minkum, pemimpin pemerintahan, pemimpin yang memegang kekuasaan, yang harus kita taati itu adalah pemimpin yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, yaitu memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik. Tidak mungkin seorang pemimpin negeri ini dapat menyelamatkan negeri ini kalau dia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul dan tidak memiliki keimanan dan ketakwaan yang diharapkan. Nah, untuk itulah Islam ingin merindukan lahirnya pemimpin negeri ini, pemimpin yang dinyatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan 60 dan sampai 75. 63 sampai 75. Di sini ada ciri pemimpin sebanyak 10 macam. Maka nanti para jemaah kita harapkan dapat membaca surat Al-Furqan ayat 63 dan 75 ini sampai 75. 63 sampai 75. Di sini ada 10 ciri kriteria pemimpin yang akan dapat mengantarkan bangsa dan negara ini kepada baldatun taibatun warabun ghafur yang disebut dengan kepemimpinan ibadur rahman dan bukan kepemimpinan ruwaibidah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ya nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan kebenaran itu dengan kebatilan. Jangan kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil.
antara yang halal dengan yang haram, yang benar dengan yang salah, padahal kamu mengetahuinya. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.